bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dengan beliau. Langsung saja kita sampaikan kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Para habaib, para sepuh bin sepuh, para alim ulama yang selalu dan senantiasa saya tunggu-tunggu fatwanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki hari puasa kita yang ke-13. Puasa kita yang ke-13 dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwasanya Ramadan itu 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, sekarang sudah masuk 10 kedua. 10 kedua itu adalah 10 kedua itu adalah ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kapan itu bisa datang ampunan Allah kepada kita? Ya kalau kita meminta. Kalau kita tidak meminta, akankah datang ampunan itu? Ya, saya rasa tidak mungkin. Maka di dalam bulan Ramadan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengungkapkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah sangat mencintai. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah orang yang pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau wahai Allah sangat mencintai untuk memaafkan.
fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedemikian saja itu masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang semacam kita-kita ini. Yang pernah saya sampaikan, jangan harap kita akan mendapatkan pembebasan dari api neraka kalau kita tidak mendapat ampunan dari Allah. Jangan harap kita akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita tidak mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan jangan harap kita mendapatkan kasih sayang dari Allah kalau kita tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kita. Dimulai dari sana. Bagaimana kita terhadap suami kita, bagaimana kita terhadap istri kita, bagaimana kita terhadap anak-anak kita. Maka di bulan Ramadan ini, kalau bisa jangan dicemari. Jangan sengit terhadap suami, jangan sengit terhadap istri, jangan sengit terhadap anak-anak. Kalau toh tidak, maka akan tercemari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goyah, tujuan atau ending daripada puasa ini agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Kapan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah semua perintah Allah kita jalankan. Nah, starting pointnya untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, starting pointnya untuk kita menjadi insan yang bertakwa dimulai dari mana? Dimulai dari bulan Ramadan ini. Loh, kenapa Pak? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Dalam satu riwayat sampai 700 lipat kali ganda. Kalau di bulan yang lain hanya dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10 kali lipat. 1 sampai 10. Tapi di bulan Ramadan ini 70 sampai 700 lipat kali ganda. Kenapa saya katakan starting pointnya ibadah kita di bulan Ramadan? Ya karena kalau di bulan Ramadan saja kita malas untuk beribadah, apa meneh di bulan lain. Nah ini, di bulan Ramadan ini starting pointnya kita beribadah. Nek ibadah kita apik, nek ibadah kita sergap, nek ibadah kita kuat, nek ibadah kita semangat, niscaya di bulan-bulan lainnya kita akan semangat. Ya, ini nih, di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini ibadah wajib dilipat gandakan sampai berlipat-lipat ganda. Ibadah sunnah pahalanya pahala wajib. Tidurnya berpuasa saja apa? Tidurnya orang berpuasa. Tidurnya orang berpuasa dikategorikan ibadah.
Ya, kemudian juga kita berdoanya di bulan Rajab, di bulan Ramadan ini, dalam hadis Rasulullah, Allah malu kalau tidak mengijabahi permintaan hamba. Ya, makanya dari itu kita jangan lengah di bulan Ramadan ini. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa kita puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Setidak-tidaknya indikator orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah ini ya. Indikator orang yang bertakwa itu ada 10. Yang pertama adalah memakan dan meminum. Makan dan minum yang halal. Yang halal. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wal umuru bainahuma umurun mutasyabihat ittaqi syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram itu adalah perkara syubhat. Maka hindari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat saja kita tinggalkan, apa meneh sing jenenge haram. Ini ya indikator orang bertakwa. Indikator oleh yang bertakwa memakan dan meminum hal-hal yang halal. Jangan dimakan sesuatu barang kalau tidak jelas ini halal apa ora. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, ya, setiap makanan yang disodorkan oleh para sahabat selalu beliau mengatakan min aina laka hadza, dari mana makanan ini. Nek jelas halalnya baru beliau makan. Nek ora kita itu satu ya. Maka ada seorang yang berdoa, ya, satu riwayat mengatakan di tengah padang pasir, satu riwayat mengatakan di tengah laut, di lautan, ya kan? Dia berdoa, ya Rob, wa min aina laka yustajab. Bagaimana Allah akan mengijabahi? Wa ma'akalu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram. Wa min aina yustajab. Bagaimana Allah akan mengijabahi? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Atas dasar itu, ayo kita, indikator orang yang bertakwa yang pertama adalah memakan dan minum hal-hal yang haram, yang halal. Kenapa? Karena sesungguhnya barang yang halal itu akan berdampak dalam ibadah kita. Ketika ada asupan yang haram, itu pun juga akan berdampak kepada kita. Kita kadangkala malas-malasan untuk beribadah. Mahasiswa yang tinggal di rumah pun saya tanyakan, kok kenapa kau tak bangunkan malam itu angele pol? Padahal HP alarmnya wes ono. Hah? Kenapa? Sampai saya katakan coba telepon orang tuamu. Jangan-jangan dia mengirim barang yang haram. Jangan-jangan dia mengirim duit haram kepada jenengan. Aduh Pak, enggak berani Pak. Enggak berani bah untuk nelpon orang tua ngono. Loh kenapa? Kenapa enggak berani? Bilangkan kalau Bapak ngirim duit yang haram, lebih baik saya mati di Semarang. Aduh, mboten wantun Pak, mboten wantun. Satu. Kemudian yang kedua, indikator orang yang bertakwa itu adalah memelihara lisan. Lisan. Hari ini ada puisi saya itu. Ya kan, hamba puasa
tapi lisannya masih menggunjing orang. Ya kan? Hamba berpuasa tapi telinganya masih nganga. Hamba berpuasa tapi matanya masih melirik. Terus piye? Ya kan? Hafizul lisan, lisan kita dijaga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqun bi arba'ati nafarin. Surga itu merindukan dengan 4 golongan. Yang pertama adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Supaya dia mengatakan sesuatu yang baik. Nek enggak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Tetapi apa yang terjadi pada diri kita? Ini ya. Yang kedua, harus lisan kita dijaga. Semua orang pada saat sekarang komen. Enggak tahu permasalahan komen. Maka ada istilahnya saring dulu sebelum sharing. Iya kan? Wah, enggak tahu masalah politik ngomong politik. Enggak tahu masalah ekonomi ngomong ekonomi. Pret. Enggak usah. Yang sedemikian ini kadangkala gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Tapi semut di seberang lautan. Saat ini kadangkala kita sibuk mengurus kekurangan orang lain. Melalui apa? Melalui lisan, omongan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, indikator orang yang bertakwa itu menjaga mata. Mata harus dijaga. Maka ada ungkapan baginda Rasulullah, tundukkanlah matamu wahai laki-laki jika melihat wanita, tundukkanlah matamu wahai wanita jika melihat laki-laki. Ditundukkan begitu. Kalau jelalatan. Maka hati-hati apalagi ketika kita berpuasa ini. Dalam berpuasa ini hati-hati hadis Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Ini hafizul lisan. Ya, kemudian yang ketiga itu menjaga mata. Nah, mata kita ini harus dijaga, harus apa? Harus memperbanyak setidak-tidaknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Mata ini digunakan itu. Ini yang pernah saya sampaikan. Jangan-jangan orang yang bisu masuk surga sementara kita tidak. Orang bisu nggak pernah ngerasani orang. Nah, ya nggak? Mohon maaf, ada di masjid kita ini sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan buta. Jangan-jangan itu yang masuk surga. Sementara kita. Maka bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan untuk bersyukur kepada Allah. Coba gak? Yang tadi itu yang saya katakan orang yang buta tadi itu. 5 waktu sholat di masjid dulu. Kita tidak pernahkah kita memikirkan bagaimana dia istinjanya, bagaimana dia berwudunya? Coba.
Tetapi 5 waktu sholat di Masjid Kauman ini. Masjid besar ini. Kita azan ya azan no. Apa artinya azan? Azan apa artinya? Panggilan toh? Iya toh? Kita dipanggil aja mah. Ya kan? Jangan-jangan orang yang tunarungu itu justru masuk surga, sementara kita, jangan-jangan mereka lebih bertakwa ketimbang kita. Yang keempat, menjaga tangan. Indikator orang yang bertakwa yang keempat itu adalah menjaga tangannya. Demek rono, demek rene. Jangan. Jaga tangan itu artinya kalau ini memang bukan hak kita, kalau ini memang bukan milik kita, ojo dijiko. Jangan diambil. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya. Kita ketika ada ya kan HP menggeledak itu, ini kan ada pemiliknya kan? Apa yang terjadi? Lumayan sekondi. Mohon maaf, saya pernah ke Belanda. Jadi kawan saya itu jatuh HP-nya di bis, ya di kereta api jatuh, Pak. Setelah itu baru sampai di Perancis, kita dari Belanda, Perancis. Pas di Perancis kita telepon berdering, HP itu diangkatnya. Itu HP saya. Kata kawan saya itu, oh itu HP saya. Oke, Anda di mana posisi? Saya ada di Perancis. Kapan Anda ke Belanda? Besok ke Belanda. Oke, kita ketemu di terminal, di stasiun. Kita ketemu di stasiun besok jam 12 siang. Langsung dikasihkan. Mereka tidak beragama Islam. Terus kita kasih uang tip ya, uang ditolaknya. Coba kira-kira jenengan piye? Ini masih gitu. Lo malah guyu, ditakon malah guyu. Ayo. Ini yang saya sampai saat ini masih dalam kebingungan. Kita melakukan ibadah ritual, kita mengasah intelektual, kita mengasah ya kan moral, tetapi realitanya lepas gitu loh. Seakan-akan ritual tersendiri, puasa tersendiri, babagan lain tersendiri. Padahal puasa itu apa artinya puasa? Menahan. Apa yang ditahan? Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan tangan, menahan kaki. Ya, menahan tangan. Yang kelima, indikator takwa itu adalah menahan kedua kaki. Kedua kaki kita, mari kita menahannya. Memang hidup ini adalah pilihan. Tetapi di balik pilihan itu, di situ adalah ujian. Memang betul pilihan. Mau jalan kanan, apa belok kiri, belok kanan, monggo pilihan. Tetapi di situ ada penentuan. Ketika Anda ke kiri, dampaknya. Ketika Anda ke kanan, resikonya. Jadi menahan kaki. Yang keenam, indikator takwa itu adalah pensucian jiwa. Jadi kita melakukan ibadah puasa ini, jiwa kita menjadi suci. Jadi di bulan Ramadan ini bukan namanya bulan mulia, tetapi bulan suci. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa-jiwa kita.
Kalau di bulan Rajab, di bulan Syaban itu adalah mensucikan jasmani kita, sementara di bulan Ramadan ini mensucikan ruhaniah kita. Karena hidup ini harus dua-duanya sejajar, antara zikir dan fikir, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Kenapa jiwa kita suci di bulan Ramadan ini? Karena kita banyak eling kepada Gusti Allah. Di bulan Ramadan inilah yang selalu kita alladzina yadhkurunallaha wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di bulan Ramadan ini, kalau toh itu kita lakukan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri, ketika kita berduduk, ketika kita berbaring, maka pasti hati kita akan menjadi bening. Maka hati kita ini akan menjadi suci. Kalau sudah hati kita menjadi suci, salah satu indikatornya menjadi kita orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, indikator orang yang bertakwa itu di dalam ayat Al-Quran ini tadi, la'allakum tattaqun ini adalah berpikir yang jernih. Ya. Artinya berpikir yang jernih itu terhadap apapun, terhadap siapapun harus yang namanya positive thinking. Berprasangka baik. Tetapi apa yang terjadi? Kita kadangkala berprasangka negatif terhadap orang, bukan hanya kepada orang, kepada Allah pun juga kadangkala kita berprasangka negatif. Nauzubillah. Contohnya bagaimana? Prasangka negatif kepada Gusti Allah. Aku itu loh sudah ndonga kepada Gusti Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi kok tidak dijabah. Berarti kan suudzon kepada Gusti Allah. Ya Beb. Lah iya. Itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, tidak jernih pikiran kita, kotor pikiran kita, lalu terus bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa? Ayo, mari di dalam bulan Ramadan ini kepada siapapun kita harus berprasangka positif. Berprasangka positif ya. Jernihkan pikiran. Kemudian yang kedelapan, indikator orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan. Bulan Ramadan ini salah satu sarana untuk ketaatan kita menjadi maksimal. Yang saya katakan di awal-awal tadi. Yang saya katakan, kalau di bulan Ramadan ini ibadah kita tidak meningkat, ibadah kita ya kan, tidak punya semangat, ibadah kita tidak kuat untuk beribadah, jangan harap di bulan lainnya. Memaksimalkan.
Ya. Jadi saya kebetulan ada satu masjid di awal Ramadan kemarin, Masya Allah penuh sampai muluber keluar. Tadi malam saya mengimami lagi di situ, sudah berapa? Tinggal di dalam. Saya bilang nggak usah gumon Pak Takmir. Kenapa? Karena 10 pertama itu kan penyisihan. Iya kan, seperti main bola itu kan penyisihan. Ini 10 kedua ini semifinal. Semifinal. Nanti 10 ketiga ya final. 10 ketiga itu nanti itu bedanya di Indonesia dengan di Mekah atau di Madinah. Nek di Mekah di Madinah justru di akhir-akhir Ramadan itu yang betul-betul finalnya, gaungnya justru besar. Jadi nggak usah bingung. Jadi ada kemajuan, shopnya maju. Ya, ada. Ya, saya lihat 10 pertama kemarin tuh Masya Allah muluber. Tadi malam, wallahi tadi malam saya mengimami salah satu masjid itu. Tinggal yang di dalam saja, yang di luar sudah tidak ada. Saya kebetulan 4 kali mengimami di masjid itu ya. Nggak perlu saya sebutkan masjidnya. Nanti yang ketiga kalinya, saya sudah 2 kali. Ketiga kalinya ya mungkin tinggal separuh masjid. Yang terakhir mungkin nanti tinggal 2 shop. Lah kenapa sampai itu terjadi? Karena kita ini beribadah cepat bosan. Padahal semestinya, selayaknya dan sepatutnya di bulan Ramadan ini karena dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam pahala, semestinya kalau toh tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu orang mengatakan, wah karena orang pada mudik sehingga kosong masjid. Kalau itu rumusnya, kenapa masjid-masjid di kampung tidak penuh? Semestinya kan realitanya enggak ada. Nah sekarang dilarang oleh dilarang kita untuk mudik, ya kan, realitanya ya kan baru 10 kedua sudah pada enggak ada. Mana alasannya mudik? Enggak ada. Jadi saya katakan tadi malam dengan takmirnya, enggak usah gumun. Kita kan ya kan hanya orang-orang yang mendapat juara itu siapa? Orang yang ikut final. Dalam pertandingan, ini semacam pertandingan apa aja ini terjadi, sepak bola apa-apa. Jadi mari kita di dalam bulan Ramadan ini, indikator yang ke-8, indikator takwa itu adalah memaksimalkan ketaatan. Salah satunya di bulan Ramadan ini. Nek di bulan Ramadan ucul, lepas, udah. Apa mau naik di bulan lainnya, pret. Ini mohon maaf saja, saya terang-terangan saja. Di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Nek panjenengan gak ibadah, sungguh terlalu. Di bulan Ramadan ini ada namanya terawih. Nek panjenengan gak terawih, sungguh terlalu. Di bulan lain gak ada terawih. Sekali lagi sering saya sampaikan, jangan mendekat kepada Allah ketika butuh. Jangan ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan senang. Ingat Allah, niscaya ketika dalam keadaan sulit Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita. Logikanya bagaimana? Kita dalam keadaan senang saja ingat kepada Allah. Apa meneh ketika dalam keadaan susah? Kan begitu. Yang ke-9,
indikator orang yang bertakwa itu adalah disiplin waktu. Di bulan Ramadan ini kita dilatih, bulan Ramadan ini sebagai pesantren, bulan Ramadan ini sebagai lembaga pendidikan 29 atau 30 hari. Supaya apa? Kita berdisiplin. Coba al-imsak. Berhenti makan toh? Ya Pak ya? Ya toh? Ini artinya orang yang disiplin. Wani mangan ketika sudah imsak. Orang wani. Jadi indikator orang yang bertakwa itu adalah disiplin. Disiplin waktu. Ketika bong, ada, ya tak? Buka puasa enggak? Buka semua. Ada mengatakan engkau apa? Langsung. Disiplin waktu. Maka di dalam Al-Quran diungkapkan wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Demi waktu asar. Ayo coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Wal asr demi waktu asar. Wadduha demi waktu duha. Wal lail demi waktu malam. Ini ada apa Allah sampai bersumpah demi waktu? Kenapa sampai Allah bersumpah demi waktu? Berarti di sana ada sesuatu. Hanya sayangnya kadang-kala yang berdisiplin itu orang mana? Hah? Orang mana? Ya kan? Gedung WTC tahun 2002 dibom. Gedung WTC dibom tahun 2002. Ada orang Indonesia yang kerja di situ nggak meninggal. Besoknya konferensi pers, ya kan, wartawan. Ditanya, lo kenapa sampai kamu tidak ikut mati? Lo aku datangnya terlambat kok. Jam 10. Kembali pada permasalahan. Waktu. Kalau ingin sukses di mana-mana saja, di negara mana saja, Anda lihat mereka maju tuh kenapa? Ya karena waktu, disiplin. The time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang, justru Islam lebih dahsyat. Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kejam mana kira-kira? Iya kan? Hebat mana? Hebat kita. Tetapi apa yang tidak molor? Saya tanya mahasiswa saya. Ya, hal-hal yang positif kadang-kadang lambat. Hal-hal yang negatif, ya, contoh ada konser di Simpang 5. Undangannya jam 7. Jam 7 ya, jam 19. Audien datang jam berapa? Ada pengajian Isra Mi'raj di salah satu masjid jam 20. Audien datang jam berapa? Ya kan? Yang ke-10 ya, indikator orang yang bertakwa itu adalah ukhuwah dan solidaritas. Ukhuwah. Ukhuwah itu dibagi bermacam-macam. Ada ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah watoniyah. Persaudaraan. Persaudaraan senegara. Persaudaraan sesama Islam. Persaudaraan antar suku. Persaudaraan antar. Ya kan? Antar agama. Itu kita lakukan. Solidaritas.
Solidaritas itu di dalam bahasa Islamnya adalah at-tasamuh. At-tasamuh. Ya kan? At-tasamuh itu artinya memberikan kebebasan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ini harus ada. Ada toleransi terhadap diri kita dan sebagainya. Ini yang disebut demikian itu. Jadi itu yang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada ibadah puasa ini adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Indikator orang yang bertakwa itu apa? Ada 10 yang saya ungkapkan di atas tadi. Demikian sekedar prolog. Barangkali ada sesuatu yang mau dipertanyakan, monggo. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas nasihat yang diberikan oleh guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Awaludin Pimei. Dan sebelum ke sesi tanya jawab, kembali mengingatkan, silahkan para jamaah untuk bisa menempatkan posisi sesuai dengan tanda silang ataupun yang telah ditetapkan konsumsi yang sudah ada, sehingga kita bisa senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, para hadirin, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Silahkan, monggo Bapak ke depan saja. Kebetulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Awaludin Pimei yang kami hormati. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang muslimin wal muslimat apabila menjalankan sholat 5 waktu tidak memanggil asma Allah dan Rasulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di dalam sholat tentu kita akan menyebut asma Allah. Yang di mana? Yang apa maksudnya asma Allah ini? Hah? Oh, jadi kita di dalam sholat itu, sebelum sholat kita azan. Kemudian kalau tidak azan kita qomat. Baik kita sholat dalam keadaan sendirian, itu setidak-tidaknya kita melakukan yang namanya qomat. Ya, yang namanya qomat. Kemudian antara azan dan iqamat itu biasanya di masjid-masjid itu atau di langgar itu ada puji-pujian. Puji-pujian itu tentu kadang-kala menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tentu supaya kita selalu iling kepada Gusti Allah, justru dulu-dulu itu gara-gara adanya puji-pujian itu kita hafal sifat 20. Ya kan? Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Wujud qidam baqa, kan begitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi enggak hafal. Mukhalafatul lil hawa disi namun absi daniyah ilmun hayat. Begitu dulu. Sekarang udah enggak ada. Ya, jadi itu ya. Barangkali ada yang mau tanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, ini nanti dilanjutkan untuk apa? Kita membaca doa, ya kan? Kita mengucapkan syahadat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla pimpin karena saya sudah meeting.
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dimohon untuk tetap senantiasa menjaga kebersihan serambi masjid.